Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi, tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sudah pada sarapan dulu? Ya. Sudah ya. Belum Pak, tadi nggak keburu soalnya si mama bangunnya kesiangan Pak. Bawa bekal nggak? Bawa bekal. Karena supaya belajarnya siap kita harus sarapan dulu ya. Iya. Jangan. Pak, kalau bekal Pak, kan sekarang ada kan program MBG itu Pak. Ya, tapi kan siang aplikasinya. Oh kirain buat pagi ini. Baik, Bapak hari ini biasa belajar yaitu tentang coding ya, tentang coding kecerdasan artifisial. Di situ Bapak akan membacakan tujuannya kalian kenapa harus belajar ini, bagaimana ke depannya. Di sini ada tujuannya pembelajaran tentang coding ini, yaitu menjelaskan, nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan tentang KA. Keduanya membedakan antara manusia, mesin biasa dan mesin dengan KA. Ya. Terus kalian punya HP di rumah kan? Punya. Mama. Punya HP ya? Pasti punya ya? Punya HP tapi kuotanya nggak punya Pak. Nah, itu harus diisi dulu, minta ke mama ke bapak. Si bapaknya nggak kerja Pak, jadi nggak kebeli. Terus kalau kalian di HP biasanya ngapain aja? Paling main ini buka TikTok, Pak. TikTok, YouTube pernah juga nggak? Pernah. Main game pasti ya. Iya. Terus pernah Main FF Pak. Apa itu FF? Pokoknya pokoknya permainan FF. Terus pernah menggunakan Google, tulisan Google Mapas. Biasanya kalian di situ ada kan fiturnya. Yang mana tulisannya? Yang ada tulisan biasanya kalau Google, halo Pak. Google. Oh. Bapak saya sering itu. Iya. Kalian kan pernah kan? Iya. Ya, seperti Ih, itu. Pak, nawe lagi aya nama ayam gitu. Oh, ya. Kan sekarang lebih canggih, makanya Bapak sekarang mau menjelaskan tentang pelajaran coding dan kecerdasan artifisial supaya kalian paham dan ngerti, nggak sembarangan ya, cuman pengguna aja yang punya HP apa. Nah itu sekarang udah canggih ya. Nah di sini Bapak akan menjelaskan supaya kalian paham. Tapi sebelum menjelaskan materi supaya kalian lebih semangat, lebih siap, tidak jenuh, kita tepuk semangat dulu ya. Boleh. Berdiri, kita tepuk semangat dulu. Iya, Berdiri. Pak. Tepuk semangat yang biasa, yang kalian apa? Yang mana? Yang Untuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha. Hihi. Ya, terima kasih. Silakan duduk lagi. Kita lanjut ya. Apa itu kecerdasan artifisial atau KA? Ini ada karena berhubung layar tidak ada, kita gunakan ya. KA atau kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau kecerdasan bantuan adalah teknologi yang membuat mesin bisa belajar dan meniru cara berpikir manusia. Ya, jadi mesin itu bisa meniru atau berpikir manusia. Mesin dengan KA atau bisa satu mengenali suara atau gambar. Terus memberikan rekomendasi, misalnya video di YouTube. Membantu menjawab pertanyaan, contoh gitu.
aksen seperti. Nah tadi yang mengenal suara seperti di Google, oke Google, salah satunya ya contohnya. Terus di di Google Accent itu kita nggak harus dulu menulis, bisa Google tolong saya buat tampilkan gambar kartun lagi main bola atau kartun gambar bola, bisa langsung muncul. Apa kalau seperti sekarang di Google bisa ya Pak? Bisa, coba nanti dicoba bisa gitu pertama apa yang terus lanjut. Perbedaan sederhana, mesin biasa hanya mengikuti perintah yang diberikan. Contoh, diberikan. Nah, mesin biasa itu hanya mengikuti perintah yang diberikan. Contohnya seperti kipas angin. Kalau kita nyalain, ya hidup. Kalau dimatiin, dia mati. Kalau kita diberi perintah, kipas angin itu nggak berguna. Tapi kalau tetap aja yang mengendalikannya manusia. Terus mesin dengan KA, dengan kecerdasan artifisial, yaitu bisa belajar dan dari data atau pengalaman, lalu membuat keputusan sendiri. Contoh yang tadi Google Translate. Kita misalkan dari bahasa Inggris mau ke bahasa Sunda di HP bisa, ya. Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia bisa. Sekarang banyak ya. Lanjut. Dua contoh AI, contoh KA di kehidupan sehari-hari. Contohnya asisten suara yang tadi Google Accent, menjawab pertanyaan misalkan dari kita. Coba Google carikan rute tercepat misalkan untuk berangkat ke sekolah, bisa di Google Accent. Di Google Maps memberikan rute tercepat. Terus yang selanjutnya rekomendasi YouTube atau seperti memilih lagu atau video yang kita inginkan, bisa. Selanjutnya game. Di game satu komputer bisa belajar dari gaya bermain manusia. Terus filter kamera, mengenal wajah, banyak ya. Sekarang lebih canggih dan lebih mudah. Selanjutnya yang ketiga, aktivitas unplug. Mesin biasa sama mesin cerdas. Nah, di sini yang tadi dibahas yang di atasnya. Mesin biasa hanya bergerak sesuai instruksi langsung. Jadi tetap harus ada instruksi ya. Tidak bisa langsung dia berjalan sendiri ataupun bergerak sendiri. Tetap ada instruksi. Lalu mesin cerdas bergerak dengan belajar dari petunjuk melalui permainan petunjuk. Nah, beda lagi kalau mesin cerdas, dia bergeraknya sudah diprogram di mungkin di otaknya ya atau di chipnya mesin cerdas itu sudah ditanamkan. Terus melalui permainan siswa akan melihat perbedaan mesin biasa yang kaku dengan kecerdasan artifisial yang lebih fleksibel ya. Nah, sekarang manfaat dari KA ini. Manfaat dari KA membantu pekerjaan manusia lebih mudah ya. Penerjemah otomatis, deteksi penyakit dari foto, banyak ya sekarang di rumah sakit. Siapa ya kalian yang pernah ke rumah sakit ikut sama orang tuanya? Pernah Pak. Nah, waktu itu Pak, waktu lihat bapak saya di rumah sakit. ya, di rumah sakit banyak kan. Kalau kayak kamu di mencret. Enggak Bu, nggak pernah mencet Ika. Kalau di rumah sakit itu banyak alat canggih ya, cara bisa scan, ronsen kayak gitu, terus lihat ngambil mendeteksi penyakit, misalkan diambil darahnya, dicek di lab. Nah itu sekarang alat-alatnya canggih-canggih. Terus memberikan kenyamanan, contohnya
rekomendasi hiburan. Nah, kalau hiburan ini lebih ke kalau siapa di rumahnya punya TV? Punya apa? Punya semua ya? Punya. TV, HP. Tapi kalau sekarang TV-nya siarannya pada nggak ada Pak. Nah, itu harus diisi itu. Nah, Di itu home atau apa? Nah. Game sih. Ah, nggak punya wifi. Nah, wifi juga sebagian daripada itu. Ini kecerdasan nih, termasuk. Nah, yang lebih ininya lagi buat hiburan, rekomendasi itu kalau yang di kota ada bioskop. Apa itu bioskop, Pak? Bioskop layar lebar. Oh. Berarti layar tancap ke bioskop kan? Nah, itu bioskop zaman dulu. Oh, iya. Nah, Kalau sekarang layar tancap biasanya di mana? layar tancap itu biasanya dia di tempat terbuka, di lapangan, dan itu harus malam. Apakah Karcisnya kalau terjangkau. apakah kalau ke bioskop itu bayar tidak? Nah, kalau biasa bayar, dia lebih bagus. Terus waktunya bisa kapan aja, mau siang, mau malam, karena dia pakai ruangan, tempatnya enak, dingin, sejuk, bisa bawa makanan, tapi makanannya beli dari situ. Pakai kartis juga, cuman kartisnya mahal, filmnya bagus. Itu bedanya bioskop sama yang layar tancap itu. Mau Layar Pak lebar. nonton nanti di sekolah, Pak? Boleh nanti kita nonton di sini, lihat di YouTube. Terus memudahkan, lanjut ya, memudahkan komunikasi antar bahasa. Jadi mudah ya komunikasi. Misalkan kita nggak bisa bahasa Inggris nih, tiba-tiba ke kampung kalian ada orang Inggris, nah bisa pakai Google Translate nanti. Banyak lah di YouTube, di banyak aplikasi lah, bisa download ya. Kita bisa memudahkan komunikasi dengan mereka. Sekarang banyak caranya dengan pakai alat bantu dari HP. Terus lanjut resikonya dari kecerdasan artifisial ini ada ya. Satu, bisa salah mengambil keputusan. Ya, bisa salah mengambil keputusan itu. Contoh apa? Contoh kumaha apa? Contoh kan mereka itu kan tetap diinikan sama kita, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tetap kita juga yang mengambil keputusannya. Contohnya mungkin tidak bisa mengambil keputusan, salah keputusan karena mereka nggak seperti manusia ya, lebih punya perasaan. Kalau mereka kan robot, belum nggak tahu salah benar apa gimana, tetap aja diinstruksikannya sama kita. Kalau kita kan masih punya perasaan. Terus meniru manusia tanpa izin, jadi melanggar ya. Kalau itu mah kita lah mungkin melanggar. Jadi mereka tiba-tiba meniru tanpa izin yang punya, seperti contohnya suara atau wajah dipalsukan. Sekarang canggih kan bisa. Iya. Wajah kita bisa ditiru sama orang lain, bisa pakai AI ini atau AI. Terus bisa membuat manusia terlalu bergantung pada mesin, jadi malas kita, malas ngapa-ngapain. Salah satunya HP kan, kalian jadi malas belajar, sering main game, begadang sampai malam. Itu salah satunya ya, risiko atau kelemahannya dari AI ini. Sebelum ke kesimpulan, ini kita Bapak akan berikan pertanyaan beberapa per kalian, tolong jawab ya. Iya, Pak. Kalau misalkan kalau KA bisa meniru manusia, apakah selalu baik? Gimana? Tidak. Kenapa tidaknya? Karena nanti manusia takut kalah dengan robot. Ya, terus apa lagi? Ayo. Selain itu, Bisa-bisa nanti pekerjaan manusia juga terkalahkan dengan pekerjaan robot. ya salah satunya nggak bisa kerja manusia, banyak pengangguran Iya, ya. iya, kan contohnya sekarang banyak. Contohnya orang tua saya di PHK dari pabrik. Iya. Karena apa? Karena pekerjaannya diambil alih oleh robot.
kampung saya Pak. Tambur itu tambur, tahu tambur Bapak? Apa itu? Tahu. Oh, nanam padi. Nanam padi. Oh, nanam padi. Itu saya sekarang suka jarang disuruh nanam padi, soalnya sekarang udah ada robot Iya, yang kayak nanam di Jepang ya padi. tuh. Ibu saya sekarang sering pengangguran. Di Jepang kan Belum sekarang udah pada pakai tidak mesin ada semua ya. penghasilan, iya sekarang udah ada itu robot mesin. Udah ada si robot ya. Iya. Ya, salah satunya itu. Terus tapi di sisi lain bisa juga mempercepat tuh supaya lebih efektif. Satu orang itu kan kalau di kampung kita satu orang itu kalau manual pekerjaan misalkan sawah cuman bisa berapa hektar satu orang. Nah kalau di Jepang itu satu orang bisa 10 hektar. Dia pakai mesin semuanya dari mulai nanam, terus perawatan sampai manen. Nah itu satu orang itu bisa 10 hektar. Cuman ya itu kalau tidak bisa memanfaatkan ya banyak orang ya. Nah, salah satunya orang-orangnya juga harus dikasih arahan dulu. Terus kita mau lihat video enggak? Mau, Pak. Kan dari tadi juga saya mau lihat video. Iya. Mau Pinipin, nonton. Pak, pinipin. Kita Bisa Bapak pinipin. lihat video ya sebentar. Pak, ya Pak, videonya Pak di ini kan Pak dimasukin ke layar itu Pak, layar yang besar yang itu Pak. Bisa Nah, nggak? di laptop aja ya. Emangnya kenapa nggak bikin? Emangnya kenapa? Apakah nggak ada alatnya Pak? Nggak ada alatnya. Kita lihat di sini. Kan aja. kemarin ada. Hilang. Hilang kenapa? Dijual ke si Udin berobat mencret. Oh si Udi. Pakai rata. Nah, di sini yang tadi kita kan lebih banyak alat pertama yang ada di sini. Film robot, Pak. Nah, Mana? Itu apa, Pak? Itu kayak mobil Pak. ini salah satunya contoh alat canggih di pertanian. Di pertanyaan mana yang itu Pak? Ini di luar negeri ya. Luar negeri. Kalau di kita kan menggunakan cangkul, banyak terbawa. Nah, satunya ini bisa. Paling yang paling canggihnya juga kalau di kita menggunakan kolektor yang kalau bahasa kitanya itu. Traktor. Oh traktor. Nah, dari abdi mah, lu kita teh ngaranna kolektor. Bikin nguping kemari. Nah, ya. Cari satu contohnya ya. Iya, Pak. Pingin lagi, Pak. Coba yang lainnya. Kita lagi cicingit ya. Oh ya, Oke, lanjut kesimpulan ya yang terakhir ya. Kesimpulan. Bopong. Kesimpulan dari materi ini Wih, Pak. tentang KA ini yaitu satu, mesin yang bisa berpikir, belajar dan meniru manusia. Yang tadi ya. Dua, ada banyak manfaat, tapi juga perlu bijak menggunakannya. Jadi kita tuh enggak cuman menggunakan aja, tapi harus ada manfaat ya. Manfaatnya harus banyak. Terus siswa perlu kritis, tidak semua hasil KA atau kecerdasan artifisial itu semuanya benar. Jadi ada baik dan buruknya. Kita ambil yang baiknya, yang buruknya kita tinggalkan ya. Mungkin terima kasih ya, cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Setelah beres ini kalian istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo istirahat ya, ayo istirahat dulu, ayo istirahat dulu. Hore, jajan.